Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Yang terhormat selaku Ketua Dewan Penguji, yang terhormat selaku Dewan Penguji 1, dan yang terhormat selaku Dewan Penguji 2. Terima kasih saya sampaikan kepada para Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada sidang skripsi saya hari Rabu 27 Juli 2022. Izinkan saya, Monica Lorenza, menyampaikan skripsi saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, saya akan menyampaikan latar belakang. Setahun lebih pandemi melanda dunia. Banyak sektor pemerintah maupun sektor swasta yang terdampak akibat diberlakukannya pembatasan wilayah di setiap daerah. International Monetary Fund atau IMF menegaskan salah satu sektor yang terdampak besar akibat pandemi COVID-19 yaitu sektor manufaktur. Hal ini karena pembatasan wilayah yang dilakukan sehingga menyebabkan menurunnya perilaku konsumtif yang menyebabkan lesunya sektor manufaktur. Penurunan aktivitas pada perusahaan manufaktur tersebut yang membuat manajerial berusaha meminimalisir pengeluaran dengan salah satunya melakukan tax avoidance. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membuktikan return on asset atau ROA terhadap tax avoidance. Yang kedua, untuk membuktikan pengaruh positif leverage terhadap tax avoidance. Yang ketiga, untuk membuktikan pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Yang keempat, untuk membuktikan pengaruh positif kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance. Yang kelima, untuk membuktikan pengaruh positif kepemilikan institusi terhadap tax avoidance. Yang keenam, untuk membuktikan pengaruh positif resiko perusahaan terhadap tax avoidance. Yang kedua, saya akan menyampaikan teori keagenan atau agensi teori dan teori stakeholder. Teori keagenan atau agensi teori. Teori keagenan menyangkut hubungan perjanjian atau kontrak yang terjadi antar kedua belah pihak, yaitu agen prinsipal. Teori stakeholder. Stakeholder teori adalah praktik dan juga berbagai kebijakan yang berkaitan dengan para pemegang kepentingan, pelaksanaan ketentuan hukum, nilai-nilai, apresiasi masyarakat dan lingkungan, serta kesiapan perusahaan dalam menjalankan bisnis dan dapat memberikan manfaat dalam pembangunan hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Selanjutnya, kerangka pikir. Return on asset berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Resiko perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Selanjutnya, metodologi penelitian. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode waktu tahun 2016 sampai 2020. Sampel yang digunakan yaitu subsektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 15 perusahaan dengan data yang diolah 80 laporan keuangan tahunan. Sumber data. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan laporan tahunan atau annual report dan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, subsektor industri dasar dan kimia. Teknik analisis data, uji deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Selanjutnya, definisi operasional variabel. ROA. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Secara logika, semakin tinggi nilai ROA berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Leverage. Leverage merupakan rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang untuk membiayai aktivitasnya. Ukuran perusahaan yaitu menggambarkan bagaimana kemampuan aktivitas ekonomi perusahaan dan kestabilannya serta tindakan pengembalian keputusan perpajakan. Kompensasi rugi fiskal yaitu perusahaan yang terdampak kerugian fiskal cenderung memanfaatkan kerugiannya untuk mengurangi beban pajak ke depannya. Kepemilikan institusi.
merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya. Resiko perusahaan yaitu semakin tinggi pengaruh antara resiko perusahaan terhadap tax avoidance, maka semakin rendah pengungkapan corporate social responsibility. Tax avoidance yaitu merupakan langkah pengurangan pajak yang berada pada batas wajar sesuai hukum atau peraturan pajak yang berlaku dan bisa dikategorikan benar, utamanya dengan perencanaan pajak. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, return on asset tidak berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Yang kedua, leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Yang ketiga, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Yang keempat, kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Yang kelima, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Yang keenam, resiko perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas, maka kesimpulan penelitian ini adalah return on asset, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sedangkan leverage, kepemilikan institusional, dan resiko perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Saran, yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha yang lebih luas dan tidak terbatas pada industri dasar kimia saja sesuai kondisi yang dihadapi pada saat itu. Yang kedua, melakukan kajian ulang terhadap penelitian ini disarankan untuk menambah atau mengganti variabel lain. Yang ketiga, menambah sumber-sumber informasi pengungkapan lainnya, sehingga lebih dapat menggambarkan kondisi perusahaan, seperti laporan-laporan lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan, koran, majalah, dan informasi lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia.